itu memang Pak Alawi itu tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyat Nabi. Itu jadi cuma kayak lempar batu sembunyi tangan. Padahal Kiai Mat berkali-kali menyampaikan kapan waktunya siap berdialog, berdiskusi mengenai tesis beliau. Kapanpun, dimanapun disepakati, tetapi dengan syarat terbuka. Itu tidak benar syaratnya. Adakah kitab yang sezaman yang menyebutkan Ubaidillah? Ada nggak? Saya tidak tahu ada atau tidak. Tapi yang jelas tidak ada syarat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawuh guru saya, Syekh Nizam As-Sofa, menyikapi sesuatu itu harus secara profesional dan proporsional. Urusan habaib, dzurriyyah Rasul, Bani Ba'alawi, jangan ikut-ikutan kalau tidak tahu. Ini sudah semakin brutal ini, para pendukungnya Cak Fuad Pleret ini, pendukungnya Kiai Imat ini. Kalau tidak tahu jangan ikut-ikutan. Coba tesis Kiai Imat sendiri, ternyata Mardud sendiri yang mengatakan Ba'alawi adalah turun Rasulullah Mardud. Tesisnya ketika dihantam secara ilmiah oleh Habib Hanif, oleh Gus Wafi, ternyata mental. Kalau masalah DNA, ini bisa jadi ya namanya percampuran darah bermacam-macam. Sehingga ya bisa jadi waktu yang dites itu ada campuran dari orang-orang Israel. Biasa-biasa saja. Kalau ada yang mengatakan lewat mimpi bertemu Rasulullah, mimpi aja loh. Saya kemarin malam Selasa, saya munajat di makam Habib Soleh Tanggul, Jember, Waliullah Kutbul. Saya munajat minta petunjuk dari Allah wasilah Habib Soleh. Tidak mimpi, tidak hanya lewat mimpi. Seakan ada nutkur ruhani, ucapan ruhani, nutku siri, ucapan siri. Ada dawuh. Tidak usah ikut-ikutan. Kalau mau jelas, mau detail, istikharah sendiri. Biar datangnya ikhbar, datangnya khobar, datangnya ilmu tidak hanya karena katanya. Tapi betul-betul dari siri sehingga kemantapan muncul dari pribadi-pribadi. Bagunya dawuh yang masuk dalam siri saya, bahwasanya catatan yang perlu dicatat, kalau waliullah tetap wajib dimuliakan karena dia wali. Habib Soleh wali, Habib Abdullah bin Abdul Qadir Malang wali, Habib Abu Bakar Gresik wali. Kalau wali habaib tetap dimuliakan, jangan dipukul rata hanya karena nasab yang sama-sama tidak jelas, yang mengisbatkan dan yang menafikan, yang iyakan dan yang menolak tidak jelas. Ini terjadi kekhawatiran karena benturan gengsi. Turunan Arab gengsi karena sudah berbau Rasulullah. Orang-orang pribumi, ulama-ulama atau pemuda-pemuda pribumi gengsi. Ini akhirnya yang diperjuangkan gengsi, yang diperjuangkan nafsu. Bukan kebenaran hakiki, tapi pembenaran nafsu. Wal ayat billah, na'udzubillah. Ini Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari mulai awal berteman sangat erat sekali dengan Habib Ali Kuitang, Jakarta. Terus mau apa lagi? Apa yang mau dibuat dalil dan mana? Dalil. Apa yang mau dipertentangkan? Masa percaya dengan anak-anak yang baru-baru itu? Cak Fuad Pleret. Coba lihat Cak Fuad Pleret. Semua statementnya pasti miring. Hampir semua ulama NU sak kelase Kiai Haji Fakhrul Razi, doktor alim ditendang. Sampai alhamdulillah Rais Am dimasalahkan. Sampai itu Yai Zulfa Mustafa alim, saya idola,
dimasalahkan. Subhanallah. Dia itu YouTuber. Cak Fuad Peler itu YouTuber sama dengan saya. Wes, mari kita kembali kepada profesional dan proporsional. Kita lihat telisik dari sejarah. Masalah nasab Bani Ba'alawi itu masih khilaf antara al-musbit dan al-munfi, yang mengiyakan dan yang menolak. Tapi dalil yang mengisbatkan juga banyak, puluhan kitab dan bahkan puluhan, lebih hampir ratusan ulama-ulama salaf mengisbatkan. Masalah jeda-jeda dan sebagainya itu urusan nasab pasti ada khilaf biasa. Terus coba kita pembawa kabar, mari kita telisik pembawa kabarnya. Bagaimana kita lebih percaya pada anak-anak sekarang yang kepingin viral, mengalahkan ulama-ulama kita dulu, Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Hasan Genggong Probolinggo, yang wakila-wakila ketika ada habaib cium harum. Mana? Ulama-ulama kita dulu, Mbah Hasyim Asy'ari, guru-guru kita begitu memuliakan para habaib. Coba, wis. Sekarang mari kita dawuh siri. Ketika saya Habib Soleh harus profesional dan jangan ikut-ikutan. Kalau mau jelas silahkan istikharah dulu. Tapi kalau ulama ya tetap ulama, kita muliakan ilmunya. Kalau wali ya tetap wali, mari kita muliakan siri kewaliannya. Kemudian kita tarik hikmah bersama. Mari kita secara profesional. La farqa bainal Arab wal Ajam, tidak ada beda antara orang Arab dan orang Ajam illa bitaqwa. Kita hargai ketakwaannya. Para habaib, para sadat, jangan kemabib, jangan aneh-aneh ngendelin nasab. Sayyidil Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya mengatakan, orang yang bangga-banggakan datuknya, dia akan terhalang keberkahan datuknya. Karena datuknya mendapatkan kemuliaan tidak berbangga-banggaan, tapi dengan kerendahan hati dan dengan akhlakul karimah. Al-Quran sendiri ndawuhke, Masya Allah, hanya dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang termulia di sisi Allah tidak karena apa-apanya, tapi karena ketakwaannya. Ini bukti keadilan Allah, ini bukti keluasan Rasulullah. Kita harus profesional dan proporsional. Jangan sampai kita benci, khawatir hanya karena segelintir kata-kata kita benci kepada Habib Abdullah bin Abdul Qadir, benci pada Habib Soleh, benci pada Habib Lutfi bin Yahya, benci pada Habib Umar bin Hafid. Subhanallah, subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Ini adalah pemisahan yang khawatir ternyata bukan dari pemuda-pemuda NU, tapi dari orang-orang luar yang ingin menghancurkan kekuatan siri, kekuatan spiritual nusrah uluhiyah, akan menghancurkan persatuan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Allah segera mengislahkan, menjamekkan, mentalfikan antara kedua kubu, antara kaum Ba'alawi dan ulama-ulama Nusantara, sehingga kembali adem dingin. Dan ada hikmah di balik ini, kita mulai masuk ke ranah ilmu wal adab. Laisa syarab bin nasab, innama syarab bil ilmi wal adab. Tidaklah kemuliaan itu karena keturunan, karena nasab, tapi kemuliaan mari kita bangun dengan ilmu, amal, dan akhlakul karimah. Sekian dari orang kampung, orang desa Ali Mustafa, lereng Gunung Semeru. Mudah-mudahan ini sebagai simbol Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Habib Soleh Tanggul. Ini adalah kekuatan Indonesia, kekuatan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni bersatunya antara ulama-ulama dan para habaib. Kita tidak bisa menafikan habaib. Di mana-mana dulu yang memperjuangkan Islam adalah kalangan habaib dari Yaman. Di mana-mana ada. Jakarta penuh dengan makam habaib. Surabaya penuh makam habaib. Jember penuh makam habaib. Jawa Tengah penuh makam habaib. Kalimantan penuh makam habaib. Sulawesi penuh makam habaib. Bali banyak makam habaib. Terus mau apa? Sekali lagi, jangan karena gengsi dan takut tidak dihormati. Khawatir pemicu orang yang memasalahkan habaib adalah karena gengsi, takut tidak dihormati. Tapi saya pesan kepada para habaib, jangan bawa nasab Rasulullah untuk mencari
keuntungan kalian. Bawalah nasab Rasulullah untuk mengajak umat kepada Rasulullah SAW. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.